So I'm thinking, oke, aku pengen deh sekali ngerasain breeding anjing. Banyak banget pertimbanganku bertahun-tahun karena aku pikir gila ya, kurang apa anjing gitu kan. Udah banyak banget anjing yang perlu di rehome, anjing yang perlu di rescue. Kenapa sih aku masih mau tambah anjing? Kayak egois banget gak sih? Ini kok si KitKat berubah ya gitu badannya. Ternyata dia hamil, jadi aku seneng banget. Happy-nya tuh bener-bener happy. Kayak yang kita sendiri punya anak. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Super Triposome di episode yang kelima. Nah, kali ini kita mau membahas tentang KitKat, Mikiti coyong. Dan aku juga mau membahas mengenai male atau female dog. Mana sih yang lebih cocok buat kita? You nakal? Siapa yang nakal? Bang! Trooper, you juga nakal. Bang! 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 Candy, bang! Aku memang dari semenjak punya Warren Trooper, my next dog will be female. Cuman pada saat itu, aku punya pacar, lalu dia juga ternyata suka corgi karena dia melihat Trooper dan Warren. Jadi kita setuju untuk punya anjing bareng. Terus aku bilang, kita udah pasti kita mau corgi lagi dan mau yang tricolor. Ya, jadi tricolor tuh coklat, putih, hitam. Dan karena kita belum punya tricolor, aku mau udah deh kita punya betina aja. Soalnya katanya malah justru betina tuh lebih kalem. Aku maunya betina, pacar aku, mantan aku maunya jantan. Terus akhirnya kita melihat foto panda pas masih papis. Emang lucu sih, aku bilang sama dia, ini anjing lucu gitu, cuman jantan lagi. Sementara Trooper udah ada behavioral problem, ya kan? Warren itu kan baik banget. Jadi dia kadang-kadang, ya kebanyakan most of the time dia nggak ngeladenin lah Trooper rese gitu. Cuman kan kadang-kadang sesekali dia juga lagi bad mood atau gimana, akhirnya mereka berantem. Nah, aku nggak mau dong tambah anjing jantan lagi. Tapi dia maunya tetap jantan. Jadi akhirnya aku tegaskan sama dia, oke, kalau kamu mau ambil dia, waktu itu belum kita namain, ini akan menjadi anjing kamu. Ini akan menjadi tanggung jawab kamu kalau kita kenapa-kenapa. Dalam artian, ya ini anjing kamu, karena kalau misalkan aku ditanya, aku maunya anjing perempuan dan aku tahu concernnya itu Trooper sudah ada behavioral problem, takutnya nanti mereka berantem bertiga. Aku kan mikirnya gitu, tapi dia tetap ngotot, dia bilang oke, ya udah aku ambil dia dan ini akan jadi anak aku, anjing aku. Ya anak kita sih, cuman kalau kita ntar kenapa-kenapa, which is emang bener kita ternyata kenapa-kenapa, dia seharusnya sama bapaknya gitu. Datanglah panda, ya kan? Datang panda, masih kecil, fine-fine aja. Lama-kelamaan sudah gede, maksudnya agak-agak 7 bulan, itu kan udah mulai
anjing jantan itu mereka udah punya egonya masing-masing, itu berantem. Dan yang memperparah juga waktu itu aku itu suka berselisih pendapat sama dia di depan mereka bertiga, anjing-anjing ini. Jadi mereka tahu gitu, dan itu sebenarnya memperburuk keadaan gitu ya, memperburuk si Trooper sama Panda. Jadi mereka makin sering lagi cekcok gitu. Nah, akhirnya problem itu bertahun-tahun ya, sampai yang kenapa parah, karena pada saat itu kerjaan aku sering bolak-balik Jakarta Bali. Jadi otomatis waktu aku tuh banyak tidak melatih mereka berdua gitu loh. Jadi dan pada saat aku pergi ke Jakarta, pacarku di rumah. Aku udah bilang sama dia basic rules-nya begini. Ya tapi namanya orang kan ya, nggak tahu lah. Jadi sampai pada titik yang sangat buruk, Trooper sama Panda tuh kalau lihat-lihatan aja itu bisa berantem. Begitu berantem, itu salah satu pasti dibawa ke dokter, jahit lah, apa ya. Terus iya Ken. Jadi akhirnya pada saat Panda 2015 KitKat itu, pada saat Panda udah agak dewasa, aku memutuskan aku mau punya anjing perempuan satu lagi, mudah-mudahan bisa menetralisir. Jadi rencana aku adalah Warren sama Trooper, KitKat sama Panda gitu. Jadilah kita adopsi KitKat. Nah ternyata bener, KitKat itu manis, dia langsung akrab sama Panda. Dan aku bilang sama pacarku, mantanku, bener kan kita punya anjing cewek gitu kan, karena mereka berantemnya jauh lebih berkurang. Kitty. Terus setelah jalan beberapa tahun, aku putus sama mantanku. Terus akhirnya aku bilang sama dia, ya sudah kalau gitu Panda akan ikut kamu kan. Terus dia, oh enggak. Loh kok enggak, kan kemarin waktu itu kita udah setuju begini-begini. Enggak, jangan, Panda jangan pisahin sama KitKat. Aku pikir ya ada benernya juga sih gitu. Jadi aku yang, ya coba kita lihat deh gitu kan. Tapi bener aja, karena Panda kan deket banget sama mantanku itu. Jadi dia kayak galau ya, merasa kayak ditinggalin apa gimana. Jadi dia tuh makin mood. Nah di situ parah lagi tuh berantemnya. Aku bener-bener udah nggak bisa udah nggak bisa meleng sedikit pun. Si Trooper sama Panda tuh kalau bener-bener kayak apa namanya tuh, tikus dan kucing ya. Kucing dan anjing, itulah pokoknya musuh bebuyutan. Itu jujur itu down banget buat aku, karena gimana ya, selain dari maksudnya ibaratnya kita ditinggalin anjing yang ya memang sih dia anakku juga gitu, cuman humannya dia adalah mantanku. Terus kita ditinggalin anjing yang ditinggalin real human-nya, bukan karena sakit atau gimana, tapi karena memang dia tidak mau gitu. Saya sampai, kok kamu nggak mau, kenapa gitu. Sampai akhirnya aku jalanin, ya nggak mungkin lah Panda, nggak mungkin aku kemana-mana, pasti aku keep. Cuman pada saat itu berantemnya tuh parah banget, sampai yang KitKat ikut-ikutan, sampai yang Trooper dikeroyokin. Aku tuh sampai kasihan banget, sampai aku nangis-nangis ngeliat Trooper tuh babak belur dikeroyok sama mereka. Down banget sih, itu down banget ya. Terus Panda namanya tuh kita ubah jadi Pande, yang artinya pintar. Jadi biar bagus, karena kayaknya nama Panda itu Panda tuh ada aja gitu, kayak dia
digigit lebah gitu. Pokoknya ada aja kejadian dia tuh yang aneh-aneh gitu kan. Jadi udah diganti nama aja, dibikinin bubur merah putih dan segala macamnya. Gantilah namanya jadi Pande. Aku tuh seneng banget sama corgi, anjing corgi ya. I'm very passionate. Mereka itu selain dari bentuknya yang lucu, personality, they have big personality. Jadi anjing ini bukan anjing kecil, mereka anjing gembala. Energinya banyak. Hampir sama kayak kita punya German Shepherd gitu, karena energi mereka banyak. Tapi at the same time mereka juga cukup chill. Jadi kalau kita mau lagi males-malesan atau gimana, mereka juga seneng. Mereka sangat antusias dan sangat ingin membuat ownernya itu happy gitu kan. Aku pikir, tapi di sisi lain aku punya passion yang kok aku harus menahan passion aku sendiri, keinginanku sendiri. Kenapa gitu loh, jadi ya setelah pikir panjang bertahun-tahun ya, jadi aku breeding KitKat tuh dia umurnya udah hampir 4 tahun. Aku pikir ya sudahlah, yang penting aku siap tanggung jawab. Kan Candy kan, udah sana nak, ntar mejanya kebalik sayang kan. Mau deket-deket maminya dulu, awas ya kebalikin meja ya. Jadi KitKat akhirnya setelah pikir panjang, aku ya udah deh, aku coba breed. Aku akan breed dia dengan catatan aku harus bertanggung jawab sama papis-papisnya dia. Dalam artian kalaupun aku mau open a door rehome, itu aku harus menemukan keluarga yang benar-benar sayang sama mereka. Jangan kayak gitu dong, Kat. Lidahnya keluar kecil gitu. Jadi cepet tuh ya, dari semenjak dia pacak, KitKat ternyata hamil. Sebulan kemudian, kurang dari sebulan aku udah ngeliat ini kok si KitKat berubah ya gitu badannya. Ternyata dia hamil, jadi aku senang banget, happy-nya tuh bener-bener happy. Kayak yang kita sendiri punya anak gitu, sampai nangis gitu. Aku kayak aduh seneng banget gitu, sampai si KitKat tuh aku sayang gitu. Cuman aku tetap dia harus aktif ya, jangan aku jadi bukan tipikal orang yang hamil nggak boleh ngapa-ngapain. Justru dia tuh aku bikin aktif, maksudnya bukan aku bikin aktif, emang dia kan aktif gitu. Tidak aku tahan-tahan, sedikit lah gitu loh tahannya, nggak lompat-lompat atau gimana. Udah gizinya, yang paling penting gizinya itu diperhatikan, harus kasih ekstra kalsium powder yang natural. Aku juga semuanya sebisa mungkin aku pakai produk yang natural. Lahirlah anak-anaknya KitKat, 5 ekor papis yang sangat lucu-lucu. Ada Bali, Gili, Flores, jadi 3 perempuan dan 2 laki-laki, Mushu dan Maui. Poinnya itu adalah mereka adalah keluarga aku, jadi anytime aku bisa tanya keadaan mereka sepanjang hidup mereka. Kedua, kita nggak lose contact. Terus abis itu juga yang ketiga aku bilang kalau satu dan lain hal
kamu tidak bisa memelihara anaknya KitKat lagi, saya akan jadi orang pertama yang kamu kabarin dan kita akan cari solusi. Jadi aku bilang kayak gitu. Pertanyaannya pun aku gini, kenapa mau anjing corgi? Kamu tahu nggak keburukan anjing corgi apa? Nih kayak rontok gitu kan. Jadi jangan sampai dia mau corgi lucu kakinya pendek lalala tiba-tiba rontoknya banyak banget nggak kuat saya rehome gitu. Aku nggak mau. Jadi aku pengen tahu dia tahu hal terburuk apa tentang corgi gitu. Dan kenapa mau dan seperti itulah kira-kira dan pemikiran kamu dalam pemeliharaan anjing seperti apa. Sampai sekarang aku dengan semua dokternya masih terus keep in touch, tanya kondisinya anak KitKat, gimana kabar mereka. Kalau sama Flores karena deket, masih di Bali juga di Sanur, kita ketemuan, play date gitu. Hold. Hold. Oh, no. Bele. Jadi yang mau aku sampaikan di sini, breeding anjing itu memang sih dengan kondisi kita sekarang banyak anjing yang terlantar, sebaiknya kita tidak breeding anjing. Tapi kalau memang kita sangat passionate dan kita siap tanggung jawab, ya silahkan gitu. Jadi breeding, karena gini loh ya, jenis anjing ini kan di-breed selama bertahun-tahun itu for a purpose, dan aku mengerti banget, aku ngerasain banget gimana sih kalau seseorang itu passionate, misalkan passionate dengan Golden Retriever, passionate dengan German Shepherd atau Labradoodle atau apapun gitu, seperti aku passionate dengan Corgi. Jadi ya nggak apa-apa breeding, yang penting jangan profit oriented gitu loh. Jangan pikirannya cuma uang. Lumayan dapat uang. Ini kan anjing saya anjing mahal, anjing Malamute. Saya mau breeding lumayan, papisnya harganya sekian. Nah, itu jangan gitu loh. Jadi ingat aja, breeding kalau misalkan kita memang very passionate, ya monggo, tapi ingat papis itu ada di dunia ini karena kita. Jadi kita sebaiknya tanggung jawab dengan mereka seumur hidup kita. Jadi kalau di sini aku bertanggung jawab bukan hanya ke KitKat aja, tapi anak-anaknya gitu loh. Jadi kalau menurut pendapat aku, anjing jantan atau betina itu kita kalau mau yang lebih mudah dilatih, terus lebih sweet, ya pilihlah betina. Terus kalau misalkan takut rewel apa segala macam, enggak. Ternyata anjing betina itu malah justru lebih nggak rewel. Oke, udah kita closing nih ya. Oke, jadi itu episode kita yang kelima. Thank you for watching. Mudah-mudahan pendapat aku dan opini aku membantu kalian dalam memutuskan hal-hal urusan steril dan breeding anjing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentunya banyak hal-hal yang akan kita share, tips-tips ataupun ya tingkah-tingkah lucunya mereka lah. Jangan lupa untuk subscribe ya.